Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Terjerat hasrat duda nikmat, bagian 2. Kirana berangkat ke rumah Brian sesuai jadwal yang ditentukan. Dia berangkat dengan menggunakan angkot, yang kebetulan melintas juga di depan rumah Brian. Jam setengah 11 Kirana berangkat dari tempat kos. Sehingga cukup pas jika dia datang tepat waktu jam 11 siang, sesuai dengan ucapan Brian. Selamat siang Pak Satpam, sapa Kirana sopan. Oh, mbaknya lagi ya? Duh, saya harus panggil siapa ya? Kata Satpam rumah Brian itu. Panggil saja Kirana, Pak, kata Kirana. Oh, Mbak Kirana ya namanya. Saya Dodi, panggil saja Dodi. Mari saya antar Mbak Kirana ke dalam, kata Dodi. Kirana pun mengikuti Dodi dari belakang, dia selalu merasa takjub dengan rumah megah itu. Kirana duduk di ruang tamu, menunggu Brian dan juga anaknya turun dari lantai atas. Tak lama, Brian turun sambil menggandeng Michelle, yang membawa boneka kelinci di tangannya. Mereka menemui Kirana yang berada di ruang tamu. Kirana berdiri dari duduknya, dan membungkuk hormat pada Brian. Brian sendiri hanya diam saja, dengan sikap hormat Kirana padanya. Kirana menatap anak kecil yang digandeng oleh Brian, dia duduk sambil memangku anaknya. Sayang, kamu lihat tante itu? Tanya Brian pada anaknya Michelle. Ya papi, kenapa memangnya? Tanya Michelle. Coba kenalan dulu, biar tahu siapa tante di depan itu. Kata Brian menyuruh anaknya itu. Dengan malas, Michelle turun dari pangkuan Brian dan mendekat pada Kirana. Siapa nama tante? Tanya Michelle pada Kirana. Nama tante Kirana, nama kamu siapa? Tanya Kirana. Michelle, tante. Tante kesini mau apa? Kirana melirik pada Brian, yang sejak tadi memperhatikannya dan Michelle. Mau menemani Michelle belajar, jawab Kirana dengan senyumnya. Aku enggak perlu belajar tante, udah pintar. Kata Michelle. Tapi, ayahnya Michelle meminta tante menemani Michelle belajar. Papi, tante. Michelle panggilnya papi, bukan ayah. Ayah itu punya Dora, kata Michelle meralat ucapan Kirana. Oh, panggilnya papi. Maaf kalau begitu. Tante tahu Dora? Tidak, siapa dia? Dora itu teman Michelle yang nyebelin. Kenapa nyebelin? Tante jangan banyak tanya deh, mau apa sih tante ke rumah Michelle? Michelle, sini sayang. Panggil Brian. Michelle pun menurut. Dia mendekat pada ayahnya itu, dan kembali duduk di pangkuan Brian. Michelle, papi mengajak tante Kirana untuk membantu Michelle belajar. Michelle bisa belajar dengan tante Kirana nantinya. Kata Brian pada anaknya itu. Memangnya Michelle harus belajar apa? Kan Michelle udah pintar, kata Michelle menolak perkataan Brian. Michelle, papi mau Michelle belajar dengan baik. Walaupun Michelle ini pintar, tapi Michelle tetap harus belajar dengan baik. Michelle enggak mau papi. Teriak Michelle. Brian menghela nafas panjang, dia menatap Kirana yang diam saja. Michelle suka main musik enggak? Tanya Kirana tiba-tiba membantu Brian membujuk Michelle. Michelle menoleh, dia menatap pada Kirana, seperti tertarik. Tante bisa main musik? Tanya Michelle. Tentu. Jawab Kirana asal. Jawab saja dulu, biar nanti dia belajar bermain musik. Demi mendapatkan pekerjaan, meski cuma 3 hari. Setidaknya dia nanti dapat uang untuk bayar kos. Alat musik apa yang tante suka? Gitar. Aku enggak suka main gitar. Duh, gimana ya? Kirana tampak berpikir. Main trompet tante bisa, ucap Kirana kembali asal. Dan jawaban Kirana membuat Brian ingin tertawa, kenapa jawabannya bermain trompet? Trompet itu bukan alat musik, suaranya juga jelek. Tapi kalau mainnya dengan lagu, enak kok didengar, kata Kirana. Michelle suka main piano tante, apa tante bisa main piano? Enggak bisa main piano ya? Bisa kok. Oh ya? Iya, mau coba? Boleh.
Michelle lalu beranjak dari pangkuan Brian, dia menuju ruang musik. Menunjukkan pada Kirana dengan alat musik pianonya, Kirana pun mengikuti kemana Michelle melangkah. Rasa deg-degan membuat Kirana gugup, dia harus bisa mengambil hati anak kecil itu. Kirana masuk ke ruang musik, dia melihat peralatan musik yang hanya ada piano juga beberapa alat musik lainnya. Piano di tengah, gitar digantung di tembok, alat musik tradisional juga ada. Michelle berdiri di samping piano, dia menatap Kirana. Ini piano aku, coba tante main piano. Nanti aku ikutan main musik, kata Michelle. Di depan pintu, Brian memperhatikan Kirana dan juga Michelle. Mereka berbicara seperti Michelle gurunya dan Kirana adalah muridnya. Lucu sebenarnya, tapi dia ingin Michelle ada yang menemaninya bermain. Itu tujuan utamanya, agar dia tenang bekerja di kantor. Tidak setiap kali pulang ke rumah, karena khawatir Michelle sendirian dan membuat ulah. Kini Kirana mencoba memencet tuts piano pelan, mencoba membuat not lagu yang pas saja. Namun rupanya Kirana bingung, mana nada tinggi dan rendahnya. Jadinya dia asal pencet, tapi membuat Michelle diam. Brian sendiri merasa, Kirana itu berbohong kalau dia bisa bermain piano. Tapi rupanya Michelle hanya diam, dan sepertinya suka dengan Kirana. Bagaimana? Boleh deh, jawab Michelle. Kirana tersenyum lega, setidaknya dia bisa mengambil hati Michelle hari ini. Michelle pun mendekat pada Brian, dan menganggukkan kepalanya tanda setuju. Jadi Michelle setuju Tante Kirana jadi guru les Michelle? Tanya Brian. Boleh Papi. Baiklah, sekarang Papi mau bicara dulu sama Tante Kirana ya. Michelle main musik aja dulu, kata Brian. Oke Pak, ucap Michelle. Lalu Michelle main musik piano. Sedangkan Kirana mengikuti langkah Brian, setelah dia diajak keluar dan menuju ruang tamu lagi. Jadi, kamu diterima hari ini. Michelle sepertinya mau, meskipun saya tahu kamu itu tidak bisa bermain musik. Tapi usahamu lumayan juga membujuk Michelle. Ingat, 3 hari masa percobaan. Jika dalam 3 hari Michelle mengeluh, kamu saya berhentikan dan saya akan cari yang lain lagi, kata Brian. Baik Tuan. Lalu Brian menemui anaknya itu, Kirana mengikuti dari belakang. Melihat mereka seperti bernego, agar Michelle mau belajar dengan Kirana. Hari ketiga ujian Michelle pun akhirnya datang. Sangat cepat sekali hari berlalu, membuat Kirana gelisah. Dia takut, ini adalah hari terakhirnya menjadi guru privat Michelle. Pagi ini Kirana sedang menyetrika bajunya untuk pergi ke rumah Brian. Dia harus mempersiapkan juga berkas ijazah untuk melamar pekerjaan di tempat lain. Selesai menyetrika, Kirana pun menyiapkan berkas lamaran untuk dikirim ke sebuah perusahaan kontraktor. Dia melamar sebagai cleaning service pun tidak apa, hanya 2 bulan saja. Dan nanti dia akan keluar setelah 2 bulan dan menyelesaikan skripsinya. Setelah skripsinya diterima, dia langsung sidang. Setelah sidang Kirana akan pulang kampung, karena ayah dan ibunya menyuruhnya segera pulang. Begitulah rencana Kirana selanjutnya, jika jadi guru les privatnya tidak lulus. Jam 10.30 Kirana sudah siap berangkat, dia hanya berpakaian kaos panjang dan juga memakai rok. Dia rencananya akan langsung mencari pekerjaan, setelah nanti diputuskan tidak diterima jadi guru privat Michelle. Orang kaya selalu bebas menentukan siapa yang lebih nyaman untuk anaknya. Padahal kemarin aku lihat, Michelle tidak banyak protes dengan apa yang aku lakukan padanya. Semoga saja Michelle menerimaku kali ini, gumam Kirana. Hanya beberapa menit saja, dia sampai di rumah Brian. Itu pun jika tidak terjebak macet, tapi jika macet memang cukup lama. Dia sudah memperkirakannya setengah jam, sebelum jam 11 datang ke rumah Brian. Memang rumah Brian termasuk kawasan rumah mewah, banyak sekali rumah-rumah mewah berjejer di sana. Kirana lalu berdiri di depan rumah Brian dan memanggil satpam. Pak Dodi, sapa Kirana. Mbak Kirana udah datang. Non Michelle sama Tuan Brian belum datang Mbak, apa menunggu aja di pos dulu yuk sama saya? Kata satpam Dodi. Kirana tampak berpikir, dia melihat jam yang melingkar di tangannya. Sudah jam 11 lewat, tapi kenapa belum pulang? Apa Michelle ngambek ya? Boleh deh Pak Dodi, saya tunggu di pos aja.
jawab Kirana. Lalu Dodi membuka pintu gerbang itu dan Kirana pun masuk. Dia menuju pos satpam di depan pintu gerbang, duduk di kursi dan mengibaskan tangannya untuk menghilangkan keringat karena kepanasan. Setengah jam sudah Kirana menunggu, dia kembali melirik jam di tangannya. Dia gelisah, apakah ini bukan hari terakhirnya? Tapi kemarin hari terakhirnya dia menjadi guru privat Michelle. Tak berapa lama dia berpikir, suara klakson terdengar di depan pintu gerbang. Dodi pun bergegas membuka pintu, dan terlihat mobil Rolls-Royce Phantom memasuki depan rumah. Kirana melihat mobil mewah itu, pintunya terbuka dan keluar anak kecil. Siapa lagi kalau bukan Michelle, dengan wajah kesal dan membanting pintu mobil. Brian juga keluar, dia menghela nafas panjang, karena anaknya terlihat marah padanya. Dia lalu mengikuti Michelle yang berlari masuk ke dalam rumah, dan lagi-lagi membanting pintu tapi masih bisa ditahan oleh Brian. Pak Dodi, kelihatannya Michelle sedang marah, kata Kirana memperhatikan pintu rumah itu. Iya Mbak, memang Non Michelle suka marah-marah. Ya, mungkin ada keinginannya yang enggak bisa dituruti oleh Tuan Brian, jawab Dodi. Oh, begitu. Lalu bagaimana ini, apakah saya harus lanjut atau tidak ya? Saya takut nanti Tuan Brian tidak mau saya datang, kata Kirana. Ditunggu aja Mbak, barangkali nanti Non Michelle nyari gimana? Kemarin-kemarin Michelle itu banyak diamnya, seringnya sih nurut apa yang saya katakan. Kata Kirana lagi. Kalau begitu, biar saya katakan saja sama Tuan Brian kalau Mbak Kirana datang. Siapa tahu bisa bantu Tuan Brian menenangkan Non Michelle, kata Dodi. Emang bisa gitu ya, Pak Dodi? Ya, biasanya Non Michelle kalau enggak suka sama orang, dia akan teriak enggak suka sama orang yang dibawa Tuan Brian, kata Dodi lagi. Ya udah deh, coba aja Pak Dodi. Siapa tahu Michelle mau dibujuk. Oke Mbak, tunggu di sini ya. Kirana mengangguk. Sementara Dodi ia langsung memberitahu Brian, kalau Kirana sudah datang sejak tadi. Setelah diizinkan, kini Kirana sedang menghadapi Michelle yang sejak tadi ngambek. Karena tidak diizinkan bermain di ruang rapat di kantornya. Michelle, kenapa ngambek aja sih? Tante jadi diamin terus, kayak lalat. Ucap Kirana mencoba membuat Michelle tersenyum. Tapi Michelle masih diam, wajahnya masih ditekuk. Kirana bingung untuk menenangkan Michelle yang sejak tadi, bahkan sejak 1 jam lebih masih diam karena kesal. Michelle. Michelle enggak mau diganggu, pergi sana. Teriak Michelle. Kirana kaget, dia pun berdiri lagi. Dia menarik nafas panjang, harus sabar. Pikir Kirana. Kirana pun duduk agak jauh, tapi masih memperhatikan Michelle yang masih marah. Wah, buku cerita ini menarik banget ya. Mau dibacakan tapi nona cantiknya masih ngambek. Kata Kirana membolak-balik buku cerita di tangannya. Dia melirik lagi ke arah Michelle, masih tidak bergeming. Lalu dia melangkah untuk mendekat lagi, dia ingin mencoba menenangkan Michelle dengan cara memeluknya dengan erat. Kirana duduk di belakang Michelle, dia merangkul Michelle dari belakang. Tapi tanpa diduga, Michelle memukulinya. Kirana mencoba untuk mendekap lebih erat, dia membiarkan dirinya dipukuli Michelle. Beberapa menit, Michelle masih saja memukuli Kirana. Tapi tiba-tiba, di pintu kamar Michelle berdiri Brian, dia kaget. Tanpa melihat Kirana yang mendekapnya, dia mengira Michelle dibekap oleh Kirana. Michelle, sayang. Brian berteriak dan mendekat, lalu menyingkirkan tangan Kirana dengan kasar. Dia memeluk Michelle dan menatap Kirana tajam. Cukup. Kamu sampai di hari ini, besok dan selanjutnya jangan lagi datang ke rumahku. Teriak Brian pada Kirana. Kirana terkejut, dia menatap Brian yang melotot padanya. Ingin dia jelaskan, tapi... Pergi kamu dari rumahku. Kirana bangkit, dia pun keluar dari kamar Michelle dengan sedih. Dia ingin menjelaskan pada papinya Michelle, kalau yang dia lihat itu salah. Kirana pulang dengan rasa kecewa, dia dibentak oleh Brian karena salah paham. Niatnya ingin membantu menenangkan Michelle, malah jadi diusir oleh papinya Michelle. Dia berjalan entah ke arah mana, pikirannya benar-benar buntu. Minggu depan ibu kos akan menagih uang kosnya, yang 2 bulan menunggak.
Kemana aku cari uang buat bayar kostannya? Gumam Kirana masih melangkah jauh. Katanya mau dibayar meskipun cuma uji coba. Tapi boro-boro mau dibayar, lah aku malah diusir. Nasib sedang sial padaku. Kini Kirana berhenti di trotoar, dia bingung mau kemana. Mau pulang ke kostan rasanya malas, pasti ujung-ujungnya tiduran saja di kasur sempitnya. Terlintas di benaknya untuk pergi ke kostan Danisa. Dia akan meminjam uang untuk bayar kos, jika memang nanti ibu kos memintanya lagi. Ke kostan Danisa ajalah, melamar kerjanya nanti lagi. Setelah berpikir seperti itu, Kirana pun menunggu angkot menuju kostan Danisa. Dia satu-satunya yang bisa menolongnya saat ini. Dan tak berapa lama, angkot pun datang. Tanpa menunggu lagi Kirana langsung naik, lalu mobil angkot pun melaju pelan menuju kos Danisa. Kirana berharap Danisa ada di tempat kosnya, agar dia tidak bingung harus mencari kemana perginya Danisa. 1 jam perjalanan menuju kos Danisa. Belum lagi nanti di depan jalan gang, Kirana harus berjalan cukup jauh juga. Karena tempat kos Danisa sepi, dan tidak banyak penduduk di sana. Lagi pula, tempat kos itu seperti bebas dikunjungi oleh laki-laki. Pernah Kirana berkunjung ke kos Danisa, ada teman kos Danisa membawa laki-laki masuk. Entah apa yang dilakukan kedua sejoli itu. Yang jelas, dia pernah mendengar suara lenguhan nikmat, dan jeritan kecil dari dalam kamar kos sebelah Danisa. Ketika ditanya pada Danisa, dia hanya mengedikkan bahunya saja. Kirana kira itu suara sedang kesakitan atau apa, tapi ternyata mungkin mereka. Angkot berhenti di depan jalan gang. Ongkos dari tempat kompleks mewah Brian ke kos Danisa cukup mahal, bagi Kirana, itu sayang sekali. Karena itu menjadikan uangnya habis, hanya untuk ongkos mobil saja. Tapi kali ini dia berharap, Danisa ada uang agar dia bisa meminjam. Besok dia akan mencari pekerjaan, di perusahaan kontraktor yang sedang membuka lowongan pekerjaan. Saat ini moodnya sedang hilang, gara-gara dibentak kasar oleh Brian. Kirana sampai di depan kos Danisa, dia melihat ada sebuah motor ninja. Pasti pacar Danisa ada di dalam, pikir Kirana. Dia mengetuk pintu beberapa kali, dan belum dibuka. Kirana duduk di kursi, dia juga melihat kamar sebelah Danisa keluar seorang gadis, menggandeng laki-laki dengan begitu mesra. Sedangkan, Danisa dengan pacarnya di dalam kamarnya sedang melakukan sesuatu. Mereka berciuman panas, tangan Danisa menarik-narik rambut kepala pacarnya. Tangan pacarnya itu terus bergerilya ke segala arah, hingga tubuhnya menggeliat gelisah dan nikmat. Bruno ini menyenangkan sekali, racau Danisa. Tentu baby, apalagi jika intiku kamu nikmati. Rasanya nikmat banget, ucap Bruno pacar Danisa. Danisa pun menuruti perkataan Bruno, tangannya turun ke bawah. Dia menjalankan keahliannya di sana membuat Bruno mengerang. Danisa membuka dan menurunkan yang menghalanginya, hingga terpampanglah terong ungu yang panjang dan besar siap untuk dilahap. Sayang, ini nikmat sekali. Gumama Bruno. Sedangkan tangan Bruno tak kalah dengan Danisa. Tangannya menyibak rok pendek yang dipakai Danisa, lalu menerobos cepat ke inti Danisa. Tentu saja Danisa juga mengerang nikmat, dia beberapa kali tegang dan menggeliat. Lama mereka melakukan seperti itu, menikmati apa yang mereka lakukan. Pagutan bibirnya kembali memanas, satu persatu penghalang Danisa terlepas. Aku sudah enggak tahan baby, ucap Bruno. Dia lalu mengambil posisi di atas. Danisa sendiri juga sepertinya sudah siap, untuk menyelami nikmatnya mendaki dengan kekasihnya. Tapi, belum juga melakukan, kembali suara panggilan Danisa. Danisa, kamu ada di dalam? Siapa dia? Tanya Bruno. Dia sahabatku, sudah abaikan saja dulu. Aku ingin digenjot kamu dulu, ucap Danisa terengah. Lalu Bruno tersenyum, dia mengecup kembali Danisa yang seksi itu. Tentu baby, hari ini tidak boleh ada yang ganggu kenikmatan kita. Bruno lalu bersiap menancapkan kenikmatan di inti Danisa. Pucuk terong itu sudah menempel di mulut Danisa, yang sejak tadi sudah berkedut. Tapi, Danisa, aku masuk ya? Shit. Kamu kunci enggak pintunya?
Tanya Bruno kesal dengan suara Kirana, yang terus saja memanggil Danisa. Udah aku kunci sayang. Sudah jangan hiraukan dia, aku juga udah nggak sabar ini. Bruno tanpa membuang waktu lagi, dia langsung melangkah cepat. Blees. Ah. Lenguhan keluar dari mulut Danisa dan Bruno, saat pendakian sesungguhnya dimulai. Mereka menikmati pendakian di sela kebingungan Kirana, yang menunggu Danisa keluar. Bruno lebih cepat lagi. Aku mau sampai racau Danisa. Bruno pun melakukan apa yang diminta Danisa dengan semangat, dia juga sepertinya menikmati pendakian nikmat itu. Keringat bercucuran, tak mempedulikan suara Kirana kembali memanggil Danisa. Sedang asyik-asyiknya digenjot, dan kenikmatan itu hampir sampai di puncak. Tiba-tiba terdengar Kirana membuka pintu kamar kos Danisa. Kriek, handel dibuka dan Kirana masuk dengan cepat. Danisa, kamu sedang... Suara Kirana tertahan, bluuk. Bersambung.